Sore. Lagi di segmen ketiga. Kita ucapkan dulu halo semuanya untuk rakyat Indonesia, Halo. teman-teman di sini. Hai, Wow. hai semuanya. Kita udah melalui diskusi yang asik nih ya Els ya. Sore hari ini asik Ya, banget dari segmen satu, segmen 2 ini dan ini udah segmen ketiga dan kita semua Tiga. kumpul ya. nih bareng-bareng. Ini Tadi semuanya kita kumpul ya Kak Dias ya. ya, betul. Kita tadi sebelum nunggu kita live ini tadi kita sempat banyak diskusi nih. Nah, dari sekarang ini kebetulan juga bulan Ramadan gitu ya. Ramadan. Kita bisa sedekahkan apa yang kita punya, nggak hanya sekedar dana. Kalau dana bisa didonasikan tadi melalui rekening atau barcode yang ditampilkan di gerakan 1000 ini. Tetapi bukan hanya itu ternyata. Kita bisa menyediakan ilmu kita, knowledge kita, kemampuan kita, kepandaian kita. Nah, di sini kebetulan juga ada Juga ya Kak Dias. komposer betul. Kemudian tadi juga Els dia mempunyai talenta di bidang suara, Sata di bidang musisi, Mbak Tia di bidang komposer, Pak Dokter Edi selain beliau juga dokter juga bisa nulis lirik dan akhirnya juga menjadi sebuah karya. Kemudian Dokter Taufik di bedah dan dia juga melakukan apa himbauan-himbauan yang tadi bagus dan ini bagus nih buat tagline mending lebay daripada abai. Nah, ini yang Nah, aku mau tekankan tuh Els tuh gitu ya karena memang nggak tahu ya kita ngelihat pasti di pasar-pasar sekarang juga masih rame itu nggak ada salahnya mungkin ya karena memang harus ke pasar harus cari makan gitu ya harus Ya. mungkin apa membeli sesuatu tetapi seperti yang tadi dokter sampaikan ayo pakai masker gitu ya dan gerakan 1000 untuk Indonesia pada minggu depan kita akan sebarkan ribuan masker ke seluruh Indonesia Ya. berikan tepuk tangan dulu dong. Nah, terima kasih pada para donatur gitu ya. Kita akan sebarkan masker ke seluruh Indonesia. Tadi sambung dengan himbauan dari para dokter, ayo pakai masker, baik yang sakit maupun yang nggak sakit, karena penularannya kita nggak tahu, gitu ya. Kemudian perhatikan protokol kesehatan, gitu ya kira-kira dokter ya. Nah, Ya, betul. apa namanya? Mungkin dari masing-masing ada yang mau nanya. Aku mau nanya dulu nih, yang ke dokter Edi nih. Dokter juga berkiprah di medical, kemudian juga menulis, kemudian yang liriknya itu tadi bercerita lebih ke mana sih dok? Untuk ke kita itu himbauannya isinya apa kira-kira liriknya itu? Ya, kalau dilihat dari liriknya, itu kan menceritakan yang lirik pertama itu kehidupan kita sehari-hari. Ya, Pagi, siang, malam itu rutinitas, Mas. Kemudian yang kedua, lirik bait yang kedua itu menceritakan tentang kegalauan terutama kami ya dari tenaga medis baik dokter, perawat, banyak yang gugur mm-mm. dalam proses penanganan COVID ini. Dan akhirnya efek itu akan menimbulkan kegalauan bukan hanya dokter saja, masyarakat pun juga akan mengalami itu pada Betul, betul. salah satu paragraf lirik tersebut. Oke. Kemudian apakah kita akan berhenti di situ aja dengan hanya mengeluh, kemudian kebingungan lah protes sana protes ini, Ya, tapi kita tidak mau beradaptasi atau tidak mau optimis terhadap keadaan ini. Akhirnya Iya. timbullah lirik-lirik yang sifatnya mengajak untuk kita bangkit ya, dan jangan mudah menyerah. betul. Dan yang Dan terpenting adalah kita menghargai diri kita, kesehatan kita, mm-mm. keluarga kita, bangsa ini, karena kehidupan itu terus berlanjut. Betul, betul. Siapa yang akan melanjutkan kalau bukan kita, kalau kita tidak semangat, tidak mencegah virus pandemi ini berakhir, itu semua sama saja bohong. Betul. Kita harus, ya tadi seperti Mas Dia sampaikan di bulan suci ini, penuh berkah ini, kita sedekah. Salah satunya sedekah dengan sikap kita. Ah, Sikap keren. untuk mengikuti aturan pemerintah, sikap menjaga jarak, sikap memakai masker, sikap bercuci tangan, dan apalagi sekarang ada mau mudik gitu kan, Ya, usahakan jangan mudik dulu atau tunda dulu karena kondisi saat ini tidak memungkinkan hal itu. Mungkin betul. itu Ya, inti dari ya. lirik itu, Mas. Terima kasih dok. Nah kemudian ke Mbak Tia dari lirik yang dokter tadi tulis, Mbak Tia mengejawantahkannya dalam bentuk notasi, kemudian dalam bentuk lagunya itu perlu bertapa dulu atau gimana tuh Mbak? Oh, oke. Kalau itu sih sebenarnya lebih banyak ke Mas Agil yang menciptakan melodi. Kalau kita sekarang kebalik nih, Mas Agil yang biasanya ngedirect film terus tiba-tiba jadi komposer,
Terus aku yang biasa kompos tiba-tiba jadi mengatur strategik gitu. Jadi Mas Agil tuh bikin itu nggak dalam waktu 1 jam udah jadi sih Oh, melodinya wow, gitu. keren. Nah, terus udah gitu kalau untuk strategiknya ya memang lagi digodok, tapi di garis besarnya adalah 1.000 harapan untuk Indonesia. Selain berdonasi talenta juga kita bisa berdonasi melalui video edukasi tentang edukasi bagaimana cara hidup sehat dalam menghadapi COVID ini. Kemudian bisa juga untuk mengungkapkan bahwa oke, keadaan kita begini, tapi aku survive dan tidak lupa untuk mencuci tangan begitu masuk rumah dan kemudian memakai masker gitu, dan harapan untuk hidup setelah ini masih ada. Amin. Dan hopefully bila Allah mengizinkan setelah pandemi ini selesai, ya dan semoga bisa berkumpul juga kita di dalam satu konser semuanya. Jadi wah, keren. Semua musisi, semua pelaku UKM dan semua filmmaker kalau mau syuting hayu, yang UKM kalau misalnya kita mau bikin bazar ya hayu, untuk para dokter kalau mau bikin edukasi lagi tentang bagaimana caranya tetap menjaga hidup sehat juga hayu gitu ya. Pokoknya yang paling penting adalah konsep ini bismillah untuk seluruh rakyat Indonesia, karena bagaimanapun setelah pandemi ekonomi di semua bidang itu harus jalan semua. Yes. Gitu. Ya, kalau Cynthia juga mau ikut konsernya harus pulang dulu tuh ke Indonesia tuh. Jangan kelok di sana. Kasihan banget bisa kelok di sana. Bentar lagi. Iya. Nah, dari Cynthia sendiri nih yang juga millennials, kemudian COVID survivor, apa message lu buat teman-teman di Indonesia dan di seluruh dunia yang dengerin YouTube live ini? Mostly ya sama kayak ikutin saran dokter, stay healthy sih. Biasanya kita juga ngelupa jaga diri sendiri kan, itu padahal everything depends on our immune system. Terus banyak yang nanya aku, ada nggak sih obat ini, ada nggak sih obat itu, kalau di treatmentnya dikasih obat apa. I can't give you specific answer, soalnya emang belum ada cure ya dok ya. Cuman kayak our immune system lah yang the best defense. Jadi just stay healthy, eat healthy, stop drinking and smoking first, you know. Ya, gitu lah. Oke, thank you banget. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman yang lain ingin saling bertanya? Dokter atau kalau misalnya dari Bro Christian Momongan, selain yang sebagai nurse yang melayani, thank you banget ya. Aku secara pribadi ini sebagai nurse menjemput para PDP gitu di mobil gitu yang langsung berhadapan langsung, selain juga para dokter yang juga menangani langsung juga. Saya pribadi mewakili seluruh rakyat Indonesia utamanya gitu ya, dan seluruh teman-teman di sini. Thank you banget para dokter gitu ya, para suster, nurse, dan para medical pelayan kesehatan. Saya rasa memang wow, teman-teman ini di depan pasti resikonya sangat besar gitu ya. Dan aku tadi juga menggarisbawahi yang dari Pak Dr. Taufik sampaikan bahwa kan sekarang ini bukan teman-teman yang di masyarakat pun ini juga sudah menjadi garda depan ya untuk bagaimana di klaster preventifnya. Karena kan kita ada dua ya, di kuratif itu tentunya nurse, dokter, semuanya masuk di situ, berhadapan langsung di garda depan. Kemudian di fase preventifnya, pencegahannya, kita sebagai masyarakat seperti yang tadi Sata sampaikan, gimana kita nggak usah mudik deh supaya nggak nularin. Itu keren banget Mas Isfandiari dengan juga melibatkan teman-teman yang difabel gitu ya, membuat masker, itu keren banget. Dan tadi dikonfirm dokter bahwa masker ini sekarang penting banget itu ya. Kemudian di yang keluarga terdampak tadi Mbak Uci ya, kemudian beberapa teman juga membuat sembako gitu untuk teman-teman di keluarga yang terdampak. Nah, kemudian kalau dari Mas Koko sendiri ini selaku juga yang penggagas dari gerakan ini, mungkin ada yang ingin disampaikan melihat kita benar-benar tadi pembicaraan ini, monggo Mas Koko. Kalau saya hanya menambahkan ya, kedengeran ya sih ya? Kedengeran Mas? Ya. Kedengeran loh. Oke. Saya ingin menambahkan sebentar lagi negeri ini 75 tahun. Ya, 75 tahun kemerdekaan ya Mas? Ya, semoga niat baik teman-teman
tenaga, pikiran, waktu, dan banyak hal yang sudah disumbangkan ini bisa menjadi bagian dari kita semua ingin merayakan 75 tahun Indonesia Merdeka. Amin. Amin, amin ya Rabbal Dan Alamin. 75 tahun Indonesia Merdeka, tentu semua berharap tadi yang seperti Pak Dr. Taufik bilang, ayo lu kita disiplin agar supaya sebelum 17 Agustus nanti mudah-mudahan COVID-nya sudah nggak ada di Indonesia. Amin, amin, amin. Dan Cynthia sudah bisa pulang ke Indonesia ya. Itu aja. Liburan lagi. Iya. Kalau dari Mas Is, silakan Mas Is selaku filmmaker, kemudian penggerak IT, bikers juga, gimana Mas? Ya sih, saya sih ada titipan dari teman-teman motor ya, terutama dari klub saya gitu, untuk teman-teman seluruh bangsa Indonesia itu mudah-mudahan epidemi ini menjadi pelajaran ya. Pertama, kita ingin karena kita menghadapi musuh yang sama, kami mohonkan untuk semua lapisan masyarakat untuk keluar berfokus pada musuh yang sama, tidak membuang-buang energi pada hal-hal yang antiproduktif. Ya. Karena kita biasalah kalau misalnya di dalam suatu bangsa perbedaan pendapat atau apa itu sebenarnya wajar-wajar aja. Tapi saat ini mungkin karena musuh kita ini sedang satu musuh gitu. Teman-teman di segala lapisan, dari para komunitas kah, ormas kah, atau misalnya pejabat kah, dan semuanya itu untuk lebih fokus pada penanganan ini gitu. Tidak, ya banyak juga kalau kita mau mengakui di medsos, di Facebook, di mana banyak banget sharing-sharing yang memang antiproduktif menurut kami gitu. Yeah. Malah tidak membantu, malah tidak melancarkan, tapi malah menjadi handicap yang sebenarnya tidak perlu. Gitu. Iya, dari kontraproduktif ya. Jadi kontraproduktif banget. Itu mudah-mudahan sih pada sadar ya, mudah-mudahan teman-teman dari agamawan juga terutama yang memiliki umat yang banyak, para public figure, atau misalnya teman-teman artis juga mungkin, dan seniman dan semua itu sama-sama mengasah kepekaan kita pada satu musuh ini gitu. Karena biar bagaimanapun memang banyak terjadi ya peristiwa-peristiwa yang malah tidak helpful banget, nggak membantu gitu, malah makin bikin runyam gitu, makin bikin itu dari teman-teman itu sangat concern banget sih, sehingga mereka semua berikhtiar dengan segala upaya untuk menyebarkan pesan-pesan positif, dan yang paling penting itu harus benar-benar patuh pada anjuran orang-orang yang lebih mengerti, terutama dari para dokter, pemerintah yang memberikan suatu aturan-aturan untuk policy. agar pandemi ini cepat berakhir gitu. Itu aja mungkin dari kami, saya mewakili klub juga yang lain. Supaya produktif ya, supaya kita bersinergi, bersatu, bergotong royong. Ayo bareng-bareng, kita mesti bertempur bareng-bareng nih, harus kompak nih, kayak zaman dulu tahun 45 gitu ya. Nah itu, karena butuhnya ini. Betul. Keren. Apalagi 75 tahun nih kita nih sebagai bangsa diuji bareng-bareng nih. Oke. Kalau Bro Christian nih dari Nurse, ada message ke ini terakhir mungkin untuk closing dari Bro Christian. Dan para dokter dan semua lapisan medis lah, penunjang tenaga medis yang sementara berjuang memerangi COVID-19 ini, tetap semangat guys. Yes. Pengorbanan kalian itu pasti suatu saat akan membuahkan hasil yang sangat indah. Selalu ada pelangi sehabis hujan. Mantap. Thank you Christian. Kalau dari Sata, silakan selaku musisi. Sebelum nanti closing Dr. Taufik ya. Kita tetap semangat, biar lebay asalkan sehat ya. Biar lebay asalkan sehat. Itu tagline baru lagi tuh Sata tuh. Oke. Dari Els dulu mungkin dari Lampung nih. Ada message untuk teman-teman sebelum ke dokter? Pokoknya tetap semangat. Jangan lupa di rumah aja. Kalau perlu tuh nggak usah keluar-keluar. Kita patuhi semua apa yang diinginkan pemerintah. Kita lawan COVID bersama dengan adanya gerakan Rp1.000 ini. Semoga Indonesia bisa terbebas dari COVID-19. Amin. Thank you. Ya. Terakhir, Dr. Taufik silakan. Terima kasih. Kita menghadapi musuh yang sama ya.
COVID-19 musuhnya nggak kelihatan nih, Mas. Yes, betul. Betul. Musuhnya kalau kelihatan kita bisa berantem. Yes. Cuma marilah kita sama-sama menjadi pahlawan buat diri kita, buat keluarga, buat lingkungan, buat negara dengan cara ya kita physical distancing ya, memakai masker, rajin cuci tangan, kemudian memperkuat imun kita masing-masing. Jangan sampai kita keluyuran ke tempat keramaian sehingga kita bisa memutus rantai penyebaran COVID ini, sehingga kita bisa cepat keluar dari pandemi yang sangat sangat membuat kita galau, membuat roda ekonomi turun, sehingga kita menjadi bisa mengatasi dan kita kembali bangkit secara bersama-sama. Saya kira itu, Mas Dias. Oke. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman yang nonton YouTube Live kali ini, jadi pemenangnya adalah Cuca Official, ya, Cuca Official, dan juga Manda Sepka. Jadi untuk yang dua saya sebutkan ini, nanti selamat ya, nanti silakan hubungin dari admin kita untuk mendapatkan hadiah ini. Dan juga teman-teman semua yang di sini, thank you banget, luar biasa perbincangan kita sore hari ini. Kita benar-benar hadir di baik kuratif, kemudian baik preventif maupun di keluarga terdampak. Semoga Indonesia memenangkan pertempuran ini seperti halnya 75 tahun lalu kita memproklamasikan kemerdekaan. Semoga tahun ini kita juga merdeka dari COVID semuanya. Oke, merdeka. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Thank you semuanya.